Bu murah buat kita. Pengawasnya bukan ada di Dinas Kerja Legon, tapi ada di provinsi. Sudah diambil alih pengawasan industri itu. Untuk pengawasan ketenagakerjaan. Iya. Tapi ini kan nggak linear dong kalau bicara perwa. Kalau ngebagiin duit kan gampang Bu Sita. Iya, duitnya ada loh. Iya, pos-pos anggarannya kan bukan di pendidikan semua. Oke. Gitu. Kan kita kan ada SD SMP yang wewenang untuk dapat juga pendidikan. Gitu. Undang-undangannya kan jelas tuh di atas 20%. Nah, kita berapa mengalokasikan? 20%. 20%. Kegiatan pembangunan mesti ada yang kurang, ada yang kemarin tidak termasukkan. Hari ini tidak bahas, artinya berarti kita tidak ada perubahan. Dan saya kira ya itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Orang silaturahmi ke ruangan saya, pertanyaannya bukan apa-apa, Pak. Jalan ini belum ini, Pak. Bagaimana? Padahal kalau mikir itu kan bukan dapil saja. Tetapi kan disumpah ini bagian daripada pimpinan. Ya saya sampaikan aspirasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sobat Banten News? Kembali lagi bersama saya Gilang Patah di podcast Wakil Rakyat, hasil kerjasama antara Banten News dan juga DPRD Kota Cilegon. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja. Saya saat ini akan mengadakan diskusi dialog bersama Komisi 2 dan di sebelah saya saat ini sudah ada Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Cilegon dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah Qoidatul Sita. Ya, Assalamualaikum sahabat Banten News. Ya. Perkenalkan, nama saya Qoidatul Sita dari fraksi PKS, dari Sekretaris Komisi 2. Kok kayak lagi kampanye sih? Enggak, kan kayak Komisi 2 kan menunjukkan gestur tubuh pun, bahasa tubuh pun harus mengikuti gitu. Sahabat Banten News, kalaupun juga kampanye rasanya bukan hal yang baru. Karena sekarang aja saya biasa manggilnya Teh Sita. Teh Sita ini sudah 2 periode. Iya, 2 periode. Sudah 2 periode duduk di parlemen mewakili amanat rakyat masyarakat dari Jombang dan Purwakarta. Iya. Dan sekarang tahun depan kabarnya akan nyalek lagi. Iya. Masih ada yang belum tuntas. Masih dicalonkan lagi sama PKS untuk meneruskan, melanjutkan di Dapil 1, Dapil Kecamatan Jombang dan Purwakarta. Soal aspirasi masyarakat selama ini kira-kira sudah ada PRK dalam tanda kutip yang mungkin perlu diselesaikan? Ada sebagian terkait pembangunan infrastruktur, kemudian lebih banyak sih infrastruktur yang belum terrealisasi ya. Kalau saat ini sih hampir 80% ya sudah terrealisasi, masuk ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Begitu. Itu mungkin lebih pada materi reses yang disampaikan publik ya. Tapi kalau menyangkut tupoksi Teh Sita dalam podcast kali ini tentu berbeda lagi. Iya. Ya, kita tidak bicara infrastruktur karena itu adalah domain dari teman-teman dari komisi yang lain. Betul. Yang pasti Sobat Banten News, saya ngerasa sangat bersyukur sekali bisa melakukan podcast sama beliau hari ini. Susah banget. Mungkin ini setelah melalui komunikasi yang panjang ya. Untung sampai kita tidak sampai bersurat dengan beliau ya untuk dapat meluangkan waktu sampai hari ini. Sebenarnya ada kesibukan apa sekarang? Iya, kalau sedang kesibukan yang pasti saat ini kita karena dicalonkan kembali untuk pemilu 2024, otomatis kan kita sibuk untuk kampanye juga ya, gitu kan. Salah satunya itu. Kemudian posisi saya juga sebagai ya ibu camat yang otomatis menjadi ketua TPPKK kecamatan ya, otomatis ya itu sih nambah lagi amanah. Banyak kesibukan ya. Jadi memang harus, jadi kan ini 3 kecamatan berarti kan saya. Udah 2 kecamatan pribadi. Lintas dapil aja udah. Sampai lintas dapil. Iya, sampai lintas dapil. Termasuk hari ini ya. Iya, betul. Hari ini saya habis acara sospeng ya, sosialisasi pembangunan di Tegaltong, Kecamatan Citangkil. Dan habis dari situ langsung ke sini kita. Kalau menyangkut Komisi 2 sendiri ada kesibukan apa
Komisi 2 saat ini paling menerima melakukan hearing dengan para warga masyarakat terkait PHK secara sepihak oleh industri. Kemudian kita juga ada tentang bidang kesehatan ya, terutama di BPJS. Paling sekitar itu sih, antara kesehatan, pendidikan dan sosial ya gitu. Oh iya, bicara masalah kesehatan tadi, saya kemarin mendengar teman-teman Komisi 2 sendiri menginisiasi ya lahirnya Raperda. Lahirnya Perda melalui proses Raperda yang diusulkan. Menyangkut penyakit menular dan tidak menular. Betul. Penting banget. Iya, kemarin alhamdulillah kita sudah menyampaikan Raperda inisiatif kita dari Komisi 2 terkaitan Raperda penyakit menular dan tidak menular. Dan alhamdulillah ini nanti hari ini juga kita akan ada rapat paripurna untuk membentuk pansus ya, untuk membentuk pansus keterkaitan untuk Raperda tersebut. Gitu. Pandangan umum fraksi. Pandangan umum fraksi semua. Kenapa ini dianggap penting sehingga perlu ada payung hukum untuk penyakit menular atau tidak menular? Ya saat ini kan sekarang kondisi kota Cilegon khususnya kan sudah berbeda dengan yang dahulu. Banyaknya tenaga asing dari luar, kemudian baik dari Jepang, Cina, Korea maupun dari luar Banten gitu kan, ini kan sudah banyak datang ke Cilegon. Nah kita juga tidak tahu gitu kan, salah satunya adalah memang kita kan melihat dari aspek fisiologisnya, sosiologisnya gitu kan. Ini dirasakan perlu karena kan penyakit menular kan banyak sekali ya, terutama ya HIV/AIDS gitu kan, yang memang saat ini dari pergaulan segala macam itu juga kan bisa mengakibatkan salah satu seperti itu. Gitu kan. Lalu sejauh mana kira-kira nanti Perda ini, kita imagine ya, Perda ini produk hukum yang diusulkan oleh Komisi 2 ini menjadi satu produk hukum daerah. Bagaimana, sejauh mana dia bisa membentengi kerja-kerja pemerintah daerah untuk agar tidak sampai terjadi yang namanya penyebaran penyakit? Kan ini kan kita kerjasama dengan leading sektornya itu Dinas Kesehatan ya, tentunya di backup dengan RSUD. Nah ini kita saling bekerja sama agar bagaimana meminimalisir khawatir ya, ini kan sebagai antisipasi kita juga. Jangan sampai angka, saya nggak tahu angka pastinya HIV atau AIDS, tapi itu bisa lebih ditanyakan ke Dinkes karena itu kan tidak dipublish ya, keterkaitan penyakit menular itu tidak dipublish karena itu tadi menjaga privasi dari pasien-pasien yang ada. Betul. Nah kita mengantisipasi agar ini tidak tersebar luas gitu. Jadi sebagai early warning ya. Iya betul. Early karena warning ke depan dari kan kita sudah hampir memasuki persaingan pasar bebas ya, global gitu kan. Tantangannya juga luar biasa dengan adanya teknologi yang sekarang katanya masuk ke dalam 5.0, apalagi nanti ke depan 5.0. Nah ini juga kan ketika teknologi semakin canggih otomatis ada perubahan-perubahan iklim, perubahan cuaca yang ekstrim segala macam. Dan tentunya kan penyakit-penyakit yang menular itu kan penyebarannya juga nanti bisa saja terjadi di daerah Kota Cilegon. Sebelum adanya itu ada di Kota Cilegon ya kita memberikan payung hukumnya dulu gitu kan. Payung hukumnya dulu, tapi bagaimana dengan potret SDM maupun juga infrastruktur penunjangnya? Nah ya iya, ini karena kita memberikan regulasinya dulu, otomatis kan nanti kita melakukan sosialisasi. Melakukan sosialisasi bersama dinas terkait, baik dari perangkat dari pihak kecamatan, kelurahan, bahkan tingkat bawah RT RW, dan kita juga ada kader di bawahnya. Ini bisa disampaikan karena kan tugas kita itu kan melindungi, memberikan aksi promotif preventif kepada masyarakat sebelum hal itu terjadi. Jadi kita sudah jauh-jauh hari pemerintah Kota Cilegon memberikan suatu perlindungan, antisipasi kepada masyarakat bahwa kita sebelum ada itu terjadi kita sudah ada punya regulasinya. Seperti apa nanti teknis di lapangan nanti kita bahas bersama nanti di dalam panitia khusus itu. Termasuk infrastruktur menyangkut perangkat medis sudah cukup baikkah kita? Belum. Termasuk itu alat kesehatan, alkes itu juga perlu ditunjang karena saat ini kita berbicara rumah sakit umum daerah di Kota Cilegon, terkaitan alkes yang ini juga pun belum sepenuhnya gitu kan, sebelumnya ada gitu kan. Nah, sudah tertinggal kah? Atau sih nggak tertinggal, ya alhamdulillah ada gitu kan, tapi tidak selengkap oleh di rumah sakit swasta lainnya gitu kan ya. Daripada itu kita juga ingin mensupport RSUD ini agar bisa bersaing lah, bersaing dengan rumah sakit swasta karena rumah sakit swasta di Kota Cilegon cukup banyak ya. Salah satunya ya itu ya mungkin Kang Jan juga tahu, tapi tentunya ini bagaimana kita RSUD bisa eksis
bersama dengan Dinkes untuk mensupport, membackup untuk pelayanan kesehatan di masyarakat. Gitu. Baik. Demikian Sobat Banten News untuk sesi pertama kita dialog bersama Ibu Qoidatul Sita. Teh Sita saya biasa manggilnya. Jadi agak sedikit kaku ketika manggil Ibu. Kita break. Baik, Sobat Banten News, kita lanjutkan podcast Wakil Rakyat hasil kerjasama antara Banten News dan juga DPRD Kota Cilegon. Dan kita masih bersama Teh Qoidatul Sita, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Balik lagi kepada tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari teman-teman Komisi 2. Bidang kesehatan tadi sempat kita ulas pintas ya, dan kita juga akan bahas mengenai persoalan lain yang mungkin memang ini menarik ini ya, karena memang Komisi 2 ini menyangkut semua kepentingan hajat hidup orang banyak. Tadi Teh Sita sempat menyinggung, ada beberapa PR yang memang belum tuntas juga menyangkut infrastruktur. Tapi yang tidak kalah menariknya, ini mungkin yang muncul dalam setiap diskusi publik. Apakah itu dari Sospem, apakah itu dari reses, pengangguran. Betul. Apa yang jadi atensi teman-teman Komisi 2 hari ini soal pencari kerja atau misalkan mereka yang jobless atau mereka yang belum memperoleh pekerjaan sampai sekarang? Betul. Setiap kita bertemu dengan masyarakat, baik dalam aspirasi, menyerap aspirasi, di kegiatan reses, bahkan bertemu, berkumpul, mau ketemu di jalan mau di pasar itu memang masyarakat itu selalu mengeluhkan satu, masalah pengangguran. Mereka banyak minta pekerjaan. Nah, lalu? Nah, pekerjaan memang saat ini walaupun kata orang-orang Cilegon itu luar biasa. Petrodolar. Iya, disebutnya petrodolar. Lalu? Tapi memang realitanya masih banyak pengangguran juga. Mungkin di sini salah satunya saya merubah mindset paradigma ya, sedikit demi sedikit tentunya. Yaitu tadi, bekerja itu tidak mesti di pabrik. Bekerja itu tidak mesti di dinas atau apapun juga. Tapi bisa melalui dengan entrepreneur, berwirausaha gitu tuh. Kan butuh modal Teh Sita katanya pasti. Iya, kan butuh modal Teh buat ininya. Nah, di pemerintah Kota Cilegon sudah ada dana bergulir. Manfaatkan itu, gitu kan. Pinjaman ya? Betul, bentuknya pinjaman, tapi tanpa bunga. Jadi 0%. Gitu. Kita minjem 1 juta, ya dibalikin 1 juta. Tidak ada pemotongan dalam pemberiannya. Kemudian itu juga tidak ada bunga gitu. Jadi insya Allah untuk yang mau mengikuti UMKM gitu ya, itu bisa nanti kita bantu untuk ininya. Masyarakat kita mungkin berpikir singkat ya, kalau bicara entrepreneur ataupun usaha, bicaranya kan gambling dalam tanda kutip. Beda kalau misalkan status pegawai, pekerja, dapat gaji, tunjangan, syukur-syukur dapat pensiun dan pesangon. Ini gitu. Memang ada masyarakat yang menyangga seperti itu, tapi tidak menafikan ada yang menyetujui hal itu. Kan bagi sebagai masyarakat itu kan ada yang pro dan kontraknya terkait kebijakan pemerintah. Nah, kedua, saya kemarin sudah hearing rapat dengan Disnaker untuk mengupayakan bagaimana gitu kan. Dan kemarin itu saya memberikan solusinya, tolong sampaikan ibaratnya si Disnaker bekerja sama dengan para industri untuk koordinasi dengan pemerintah daerah Kota Cilegon bagaimana agar pelatihan BLK nih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Linear. Iya, jangan sampai kayak sebelumnya, sebelumnya. Yang dibutuhkan apa, malah yang dilatih apa? Babysitter. Pelatihan penjahit. Orang Cilegon jadi babysitter semua nanti. Makanya ini kan kita menyoroti pihak eksekutif, gimana ini untuk keterkaitan dinas tenaga kerja, ya kita harus bisa bagaimana mengupayakan hal tersebut, jangan sampai tidak linier. Apa yang dibutuhkan industri, katakanlah dia butuh buat operator forklift atau apa, oke, banyakin tuh kuota buat forkliftnya, gitu kan, untuk ini ya. Dan ketiga, database yang sudah dilakukan oleh Disnaker, ini diharapkan nanti ya ikut pelatihan-pelatihan, tentunya jangan dilepas begitu saja ya, tetap itu harus ada komunikasi ketika khawatir, pasti kan ada info-info loker gitu kan. Nah, betul. Ini bisa mengambil dari dinas tenaga kerja yang sudah mengikuti pelatihan tersebut.
Jadi tetap menjalin hubungan komunikasi yang baik juga antara yang kemarin ikut BLK dan dengan pihak Disnakernya seperti itu. Intinya menyoroti hal itu gitu kan. Karena tentunya saat ini kan memang alhamdulillah BLK saat ini sudah agak linear nih, sudah nyambung dia dibutuhkan industri gitu kan. Pasar tenaga kerja seperti apa, yang dibutuhkan seperti apa, itu yang dilatih. Iya betul. Jadi ya itu salah satu upaya yang kita dorong agar disesuaikan BLK dengan kebutuhan industri. Nah, Sobat Banten News, kalau bicara kontrol dari parlemen ini kan kita nggak bicara melulu kontrol menyangkut kinerja dari dinas, salah satu dinas saja. Ini menyangkut kontrol juga yang secara lebih luas mungkin menyangkut kinerja eksekutif. Betul. Masih ingat mungkin dengan janji politik 25.000 lapangan kerja. Ini menarik nih. Karena informasi tergres yang saya peroleh justru angka ini dibagi di beberapa OPD. Oke, mungkin sesuai tupoksinya dan ini adalah tugas pokok dari Dinas Tenaga Kerja. Mereka mendapatkan kuota yang paling besar yaitu 10.000 serapan dalam masa jabatan ini yang kepemimpinan hari ini. Lalu sisanya 15.000 dibagikan ke sejumlah OPD yang lain. Ini cukup menjadi atensi dari teman-teman Komisi 2 nggak? Ya, karena ini pasti akan terus dipertanyakan ya kan? Itu pasti itu dilakukan oleh Komisi 2. Keterkaitan tadi itu kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemkot, terutama hal ini eksekutif yang terlibat di dalam lintas sektoral ya, bukan Disnaker saja, tapi dibagi-bagi oleh dinas-dinas yang lain untuk janji politiknya kemarin Pak Wali dengan Pak Wakil 25.000 lapangan pekerjaan. Karena ini memang harus membantu dan saat ini saya lihat itu belum optimal. Belum optimal. Belum. Siapa saja mereka? Ya, sekarang gini. Ada dinas perindustrian, kalau nggak salah ya? Iya. Dinas koperasi. UMKM. Juga termasuk Indak ya, Indak. UMKM. Dinkop UMKM. Iya, Dinkop UMKM. Lalu? Kemudian ya itu Disnaker sendiri ya memang sebagai leading, sebagai leadingnya gitu kan. Ini kan belum optimal. Sekarang gini. Oke lah ya UMKM. Dibantu segala macam. PERT, perizinannya semuanya. Oh, ya. Iya kan? Ini sama Dinkes, Dinas kan bagian perizinan buat BPOM atau yang buat ini ya, buat label gitu. Nah, tentunya kan mereka tadi itu kembali lagi modal ujungnya. Kan tadi kata Kang Gilang tadi, kan belum semuanya. Sebagian besar masyarakat kan masih memiliki mindset yang harus, saya kayak tadi itu gambling. Rugi nggak nih nanti ini, bener nggak ini? Kan tadi itu masalah berpikiran, makanya dari itu kita lakukan sosialisasi terkait entrepreneur ini seperti apa. Teman-teman OPD yang turut bertanggung jawab ini sering intens nggak? Ini kan karena kebetulan menjadi salah satu mitra OPD belum juga ya. Belum intens. Ya dikatakan belum optimal dan juga belum intens. Maksudnya intens dalam arti yaitu tadi komunikasi dengan teman-teman di Komisi 2. Iya belum saya. Belum juga. Apa yang menjadi kendala sebenarnya? Kang, kenapa? Karena UMKM bukan mitra kerja Komisi 2. Ya. Ada Komisi 4. Iya. Indak Koperasi Komisi 4. Iya. Jadi kita agak ini juga kan. Nggak bisa overlap. Tidak bisa untuk ini. Gitu, lebih dominannya di komisi yang lain. Gitu. Jadi kita karena semakin banyaknya jumlah penduduk, otomatis kan jumlah posisi dewan juga bertambah personilnya. Yang kemarin memang itu masuk ke Komisi 2 semua, dari kesejahteraan sosial, ekonomi, pembangunan, semua itu Komisi 2. Tapi saat dengan adanya bertambah anggota menjadi dari 35 ke 40, otomatis itu tupoksi kita benar-benar lebih, kata orang-orang, komisi air mata banget. Jadi ketika kita mau ini harus lintas komisi, duduk bersama, ayo dengan dewan yang lain, dengan mitra kerja yang Komisi 4, Komisi 2, banyak di situ. Gitu. Bicara industri dan juga investasi yang ada di Cilegon ini, bicara aturan yang sudah dilahirkan oleh eksekutif menyangkut bagaimana keberpihakan mereka terhadap masyarakat lokal. 75% ya kalau salah. 70-30. Perwal itu ya? Iya, perwal itu ya? Iya. Itu perwal ya, 70-30. Sebenarnya kalau dari pengamatan teman-teman Komisi 2, komitmen industri atau juga investasi di Cilegon seperti apa sih? Soal potret ini, apakah mereka cukup kooperatif? Tidak. Ya, karena tidak apa gini, 70-30. Tetapi angka yang didapat yang sudah disepakati, betul ada orang pribumi, betul ada orang lokal Cilegonnya. Pribumi itu maksudnya berKTP Cilegon ya? Iya, berKTP Cilegon. Akan tapi ada juga yang dari Serang,
gitu kan, sekitaran ya masih provinsi Banten tapi di luar Cilegon. Ini masih mendominasi gitu kan. Di Snaker kita cukup kuat nggak untuk mengawasi ini? Nah, inilah yang menjadi bumerang buat kita. Pengawasnya bukan ada di Snaker Cilegon, tapi ada di provinsi. Sudah diambil alih pengawasan industri itu. Untuk pengawasan ketenagakerjaan. Iya, tapi ini kan nggak linear dong kalau bicara perwal. Iya. Mereka bukan pelaksana perwal, Betul. bukan pengawasan perwal, tapi pengawasan undang-undang yang lebih prinsip. Jadi kan kalau untuk perwal ini sendiri bagaimana memperjuangkan 70%? Benar nggak ini 70% di industri? Belum. Dan ini memang harus diduduk bersama antara tadi itu bikin dalam bentuk cafe morning untuk ngobrol sama si Snaker gitu kan, keterkaitan data-data itu, dan memang untuk masalah pengawasan ini kan bukan ada di kita, ada di provinsi. Ini jadi beban di reses nggak sih? Beban. Karena tadi itu kan pertanyaan atau keluhan aspirasi dari masyarakat 3 kebanyakan. Infrastruktur, kesehatan, sama lapangan pekerjaan. Tapi yang nomor 1 itu lapangan pekerjaan kan. Bukan infrastruktur. Bukan. Belakangan jalannya jelek, yang penting ada penghasilan tiap bulan gitu. Betul. Lapangan pekerjaan sama kesehatan. Baik. Gitu ya. Sobat Banten News, menarik percakapan kita. Kita break. Baik, Sobat Banten News, kita kembali lagi dalam podcast Wakil Rakyat bersama Banten News hasil kerjasama dengan DPRD Cilegon. Tentunya masih bersama Teh Koidatul Sita, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Cilegon dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kalau bicara tupoksi beliau dalam mengawasi kinerja eksekutif dalam hal ini, OPD mitra, tentu butuh waktu yang lama. Sementara waktu kita sangat terbatas. Tapi ada beberapa hal yang penting. Tadi di belakang layar kita sempat diskusi, katanya nggak jauh-jauh. Reses itu melulu bicara infrastruktur, melulu bicara lapangan kerja, dan melulu bicara kesehatan. Tadi kesehatan sempat kita singgung. Nah, terlepas dari itu semua, Sobat Banten News, ada tupoksi lain dari teman-teman Komisi 2 juga menyangkut dunia pendidikan. Iya, betul. Bicara pendidikan, ini ada satu boom yang luar biasa ya, sekaitan menyangkut inovasi dan juga program beasiswa. Sejauh ini kontrol teman-teman Komisi 2 seperti apa menyangkut progres capaian hal ini? Untuk beasiswa full sarjana memang itu belum semuanya. Jadi kuota itu memang terbatas ya. Tapi yang diprioritaskan adalah bagi yaitu kaum duafa yang berprestasi. Ini yang diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa full sarjana. Begitu saat ini. Mungkin saya dapat informasi terbaru. Mungkin perlu saya klarifikasi dulu mungkin ke Tesitanya. Konotasi atau definisi full sarjana itu sebenarnya seperti apa sih? Full sarjana itu ibaratnya kita dari 0 atau dari semester awal sampai semester akhir itu dibiayai. Itu full sarjana. Full sarjana. Kenyataannya? Dan memang ada pembatasan juga terkait biaya. Jadi kita ini Pemkot memberikan katakan satu semesternya hanya 3 juta. Ya. Kok katakanlah atau memang benar ini? Iya, 3 juta. Memang benar 3 juta. Akan tapi kadang ada universitas maupun negeri swasta ya, yang ada yang bayar 6 juta atau 2 juta gitu kan, tergantung kampusnya. Yaitu kita membayarnya hanya 3 juta. Sisanya nanti nge-backupnya. Sisanya nanti mahasiswa itu sendiri. Peserta didik nanti yang menambahi. Peserta didiknya. Setidaknya itu kan kita memberikan dari full sarjana dari awal semester awal sampai semester akhir. Gitu. Kenyataan seperti apa sekarang? Karena informasi yang saya peroleh justru hanya 4 semester. Betul nggak sih? Oh, kalau itu saya nggak tahu ya. Belum dapat informasi itu ya? Informasinya ya. Yang saya dapat ya sampai akhir semester. Kemampuan anggaran kita ada untuk ke situ? Kalau misalnya dikatakan full sarjana? Ada. Lalu peserta didiknya juga banyak? Hanya untuk tahun 2023 ini berapa ratus orang gitu ya. Saya belum tahu detailnya berapa angkanya itu. Kalau kemampuan anggarannya ada dan targetnya juga yang dijanjikan dalam kampanye juga konkret, itu ya 25.000 ya? Kok ya, kalau nggak salah sulit, ya, di KCS ya? Iya, sulit sekali nih merealisasikan ini. Dikatakan tadi anggarannya ada, uangnya ada nih. Anggarannya ada, ketika itu tadi itu jumlah kuota mahasiswanya
sekian ratus orang itu ada. Tapi kalau mau nambah lagi, jadi kita ini bertahap kan. Kalau ngebagiin duit kan gampang Bu Sita. Iya, duitnya kan, ada loh. Iya, pos-pos anggarannya kan bukan di pendidikan semua. Gitu. Kan kita kan ada SD SMP yang wewenang untuk dapat juga pendidikan. Gitu. Undang-undangannya kan jelas tuh di atas 20%. Nah, kita berapa mengalokasikan? 20%. 20% sesuai dengan undang-undang. Amanat undang-undang artinya kurang lebih sekitar 400 miliar ya. Untuk pendidikan saja. Dan itu tambahan dengan biaya guru juga masuk dalamnya sebenarnya. Maksudnya belanja pegawai? Belanja pegawai. Oh itu include belanja pegawai 20% itu ya? Semuanya. Iya, 20% itu include belanja pegawai. Ya artinya itu tinggal dibagi-bagi lah. Iya. Untuk termasuk beasiswa. Iya. Mendekati masa akhir jabatan. Ini kan tahun depan Februari genap 3 tahun. Betul. Belum nanti ada pilkada serentak yang terpaksa akhirnya membatasi masa jabatan ya kan. Ini akan tuntas? Tidak. Ya gimana? Ini kan kita kepala daerah kita saat ini kan terbentur dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya 5 tahun jadi 3 tahun setengah. Artinya berarti kan salah satu sisinya ya pemerintah Kota Cilegon, khususnya wali kota dan wakil wali kota ini kan sudah menunaikan kewajibannya dong, gitu kan. Kalau ingin melanjutkan full sarjana sampai 25.000 itu, berarti kan kita terbentur dengan ininya, waktu masa jabatannya berkurang 1,5 tahun, gitu. Artinya tetap optimis tidak ya? Sulit sekali untuk merealisasikan itu. Ya optimis pasti ada, tapi untuk mencapai sebuah target harus sekian. Ya itu tadi saya katakan kendalanya hanya di kurangnya masa jabatan seharusnya 5 tahun jadi 3,5 tahun. Otomatis seluruh program-program ini pemerintah Kota Cilegon ya agak terhambat dengan adanya pilkada serentak yang peraturan perundangannya seperti itu, dibatasi gitu. Bukan keinginan Pemkot Cilegon, tapi memang sudah begitu aturannya. Jadi agak sulit juga untuk. Baik, sahabat Banten News, kita sampai di penghujung acara. Lihat, Anda mungkin melihat sendiri bagaimana seorang Qoidatul Sita sangat menguasai sekali tugas pokok dan fungsinya, dan saya sangat yakin beliau adalah sosok anggota DPRD yang sangat-sangat aspiratif dan akan mencalonkan diri lagi. Teh Sita ngerasa cukup aspiratif nggak selama ini? Ya insya Allah ya, karena kan menilai masyarakat ya. Ini saya ingin meralat nih sobat Banten News ya. Kita bukan mencalonkan, dicalonkan. Tapi dicalonkan. Iya, beda loh arti mencalonkan dari dengan dicalonkan. Kepingin dan diinginkan itu beda ya? Iya, dicalonkan berarti kan saya diminta dari PKS untuk melanjutkan kembali pengabdian pelayanan kepada masyarakat. Gitu. PKS punya alasan sendiri kenapa memilih seorang Qoidatul Sita? Ya, itu karena memang atau jangan-jangan Sita masih punya PR gitu. Di Dapil Jombang Purwakarta. Resesnya yang selalu nggak tuntas, nggak bantu pengangguran gitu kan. Iya, kalau untuk bab itu silakan tanya ke struktur saja. Baik, Sobat Banten News, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Teh Sita, sukses untuk hajat di 2024. Mudah-mudahan berjalan mulus. Mudah-mudahan kembali mendapatkan kepercayaan publik untuk mengemban amanah yang sama. Sukses juga untuk sebagai ibu TPPKK-nya. Iya. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebaik-baiknya manusia yang paling dibutuhkan oleh banyak manusia, memberikan nilai manfaat. Betul, itu yang saya tahu. Jadi bahwa manusia yang satu ini berguna buat banyak manusia. Itulah yang paling baik manusia di permukaan bumi, dan ayat suci juga. Bukan sekolah juga ditinggi-tinggiin, kalau nggak ada pabrik buat apa loh? Perantau Bang Haji. Nah, kan di situ. Yang lebih dilematis nanti keluarin budget untuk sarjana. Iya kan, tapi pabriknya nggak ada. Itu kan dari apa ya? Sama orang kita ya nak memecahkan masalah.
Nah, sebenarnya masalahnya apa? Buat lapangan kerja. Lapangan kerja seperti apa yang tadi itu? Iya. Nah, masukin investor ke daerah Cilegon, tapi memang tidak bisa menerapkan UMK. Karena semua saya tanya ngobrol, ya saya sebagai itu wirausaha, masalahnya di UMK.